Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Tony. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabar Pak Tony? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Bu Fitri ya, di sini saya akan melakukan coaching, betul? Betul Pak. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu Fitri ya. Saya akan mengamati dan sekaligus menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat coaching Ibu Fitri sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana juga nanti Ibu Fitri menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nantinya coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Fitri. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu Fitri itu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan dalam proses, kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih ya Bu ya. Baik Pak. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti Pak. Kemudian bagaimana yang diinginkan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nanti dalam proses coaching, dan bagaimana juga dengan indikator pencapaiannya Bu Fitri? Indikator pencapaian yang saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu Fitri ya, sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti, dan semoga nanti saat Ibu menjalankan atau melaksanakan proses coaching itu Ibu selalu mengingat ya Bu ya, dari hal-hal yang tadi Ibu sampaikan, dan tentunya selamat melakukan coaching Ibu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Tria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurhini. Bagaimana kabarnya Bu Tria hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Bu Tria katanya mau ada yang dibicarakan ya? Iya. Betul? Betul Bu. Betul Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa nih ya? Waktu so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep. Alhamdulillah Bu Fitri ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum pelaksanaan coaching saya sudah sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian tadi Bu Fitri ya. Dari indikator ketercapaian yang Bu Fitri inginkan tadi pada saat melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bu Fitri terkait indikator tersebut?
Baik Pak, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Pak. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak Tony. Oke, menurut saya sebagai observer ya Bu Fitri, tadi itu proses coachingnya sudah berjalan bagus sekali ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Fitri ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Jadi selamat ya Bu Fitri. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi Bu Fitri ya Bu ya. Baik Pak. Dari yang sudah Ibu lakukan barusan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Fitri kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahannya Pak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Fitri ini. Tadi padahal Bu Fitri itu sudah menerapkan proses alur Tirta, itu udah sangat luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Fitri itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Fitri. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next kedepannya Bu Fitri bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu nanti di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman yang lain lagi tentunya. Oke Bu Fitri, saya cukupkan sekian proses observasi kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Ibu Fitri. Keep the ground in sight. Fly forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tria. Bagaimana kabarnya nih Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Tria hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak Tony, nanti kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Mungkin sebelum proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Gimana? Boleh nggak Pak? Wah, boleh Bu. Boleh. Ya mungkin nanti akan pada saat coaching ini antara coach dan coach ini yang akan saya amati itu ada nilai yang sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nantinya saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan mungkin jangan lupa ya Pak ya, yang harus disesuaikan juga itu adalah prinsip-prinsip pada coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan ini, proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Ibu. Ya. Untuk yang pertama nih Pak, mungkin kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya.
Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coaching. Oke Pak. Baik Pak, jadi yang Bapak ingin kembangkan itu ada 3 ya Pak ya. Kehadiran penuh, present, memberikan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan secara aktif. Kira-kira nih Pak ya, dari ketiga itu yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan observasi ini yang mana Pak? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Kemudian saya lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Pak ya, indikator apa, indikator ketercapaian apa yang Bapak inginkan dari sini? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi permasalahannya tentunya. Jadi coaching saya itu dapat tahu, dapat mengerti cara-cara menyelesaikan permasalahannya, kemudian dengan cara mengetahui langkah-langkah atau cara-caranya yang seperti itu. Baik Pak. Jadi gini Pak, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching ini sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Silakan mungkin Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti proses coaching ini selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik, Bu. Ya. Oke. Silakan Bapak melakukan coaching bersama Ibu Nurlini. Oke, assalamualaikum Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Tony. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya baik juga. Begini Bu Fitri, saya dengar sih Ibu Fitri itu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa sih Bu Fitri? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Kita kan ada waktu 10 sampai 15 menit nih Bu Fitri ya. Silakan Ibu Fitri itu mau cerita apa sih hari ini? Gini ya Pak Tony, di sekolah saya itu saya melihat siswanya ini kayaknya banyak yang bosan gitu Pak ya untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang sangat monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu memanfaatkan yang ada di sekolah, sarmuji yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada di museum kan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif Pak untuk menggunakan sarmuji atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja Pak, yang kayak lama, sehingga itu banyak siswanya sangat bosan melakukan pembelajaran yang ada di sekolah, seperti itu Pak. Baik Bu Fitri, berarti di sekolah Ibu Fitri itu metode mengajarnya masih bersifat konvensional ya Bu Fitri ya. Jadi intinya pembelajaran itu kurang berpartisipasi seperti itu Bu Fitri. Iya betul sekali Pak Tony. Pembelajaran dengan ceramah gitu-gitu aja Pak. Jadi mungkin anak-anak sangat bosan Pak ya. Saya lihat tanya sama siswanya, gimana nih pembelajaran yang seperti itu? Males kayaknya, seperti itu Pak. Mereka menjawab, males Bu, pembelajarannya sangat monoton seperti itu. Jadi mereka nggak antusias untuk belajar di sekolah karena pembelajarannya seperti itu aja Pak. Oke, baik Bu Fitri. Kira-kira nih apa yang mau Bu Fitri dapatkan dari percakapan kita hari ini?
Baik Pak, saya itu pengen sekali Pak ya adanya perubahan seperti itu Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah saya. Cara pembelajaran yang seperti itu lebih baik diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarmuji yang sudah disediakan di sekolah kita seperti itu Pak Tony. Oh, jadi Bu Fitri itu ingin adanya perubahan dari rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya seperti itu ya Ibu Fitri. Betul sekali Pak Tony. Saya harap ada perubahan seperti itu Pak. Nah Bu Fitri, perubahan yang seperti apa sih yang Bu Fitri harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah Bu Fitri? Perubahan yang saya inginkan yaitu perubahan yang menuju yang lebih baik Pak Tony. Seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarmuji yang ada di sekolah dengan cara bervariasi secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan media-medianya yang kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru yang ada di sekolah Pak. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu Fitri ya. Kalau dibilang ideal kan yang bervariatif, pembelajaran bervariatif itu levelnya di level 10. Jadi kira-kira untuk sekolah Ibu Fitri sendiri itu levelnya sudah sampai di level berapa ya? Kalau menurut saya Pak ya mungkin di level 5 ya Pak ya Tony ya. Karena masih banyak yang belum menggunakan sarana atau media pembelajaran yang dimanfaatkan oleh guru-guru di sana, seperti tadi menggunakan sarmuji dan prasmuji di sekolah. Dan apakah sudah melakukan pengembangan diri baik memanfaatkan teknologi itu seperti PowerPoint ya Pak, dan seterusnya seperti itu. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-gitu aja, masih kayak lama, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarmuji dan prasarmuji, menggunakan media dan metodenya gitu-gitu aja Pak. Baik Bu Fitri, ini terkait masalah level tadi ya. Jadi level berapa sih yang ingin Bu Fitri lihat dari rekan-rekan Bu Fitri di sekolah itu? Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit saja Pak. Saya pengennya sih di level 7 Pak, di 7 aja ya Pak ya kali. Mungkin karena banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa untuk pembelajaran yang baru itu Pak. Oke, kalau seperti itu Bu Fitri sekarang ini langkah-langkah apa sih yang akan Bu Fitri lakukan untuk membantu guru-guru dalam mencapai level pembelajaran seperti yang Bu Fitri sampaikan barusan? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari masalah tersebut dengan semua rekan-rekan guru yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pemberdayaan. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus adanya melakukan mentoring seperti itu Pak. Iya, melakukan mentoring ya Bu Fitri ya. Jadi selain mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan dalam melakukan atau dalam rangka mencapai perubahan terhadap rekan-rekan sejawat di guru Bu Fitri? Bu Fitri. Sepertinya kalau biar ada mencakup skala yang besar itu Pak ya, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop
Seperti itu Pak, maksudnya semua guru mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan yang ada Pak. Baik Bu Fitri, tadi ada mentoring, kemudian juga ada workshop. Nah, jadi kira-kira nih yang akan Ibu lakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan pada tahap-tahap awal ini itu dilakukan ada menggunakan metode atau strategi itu yang bagaimana? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya, Pak Tony ya. Karena kalau mentor ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan kita nanti di sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri seperti itu Pak. Saya pengennya melakukan mentoring yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan seperti itu Pak. Oke, baik Bu Fitri. Dalam hal Bu Fitri akan melakukan mentoring itu, siapa sih yang bisa membantu Bu Fitri dalam mewujudkannya? Saya punya teman Kak Tony ya, dia itu juga jago IT. Mungkin nanti bisa membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan dengarkan saya seperti itu Pak. Baik Bu Fitri, berarti nantinya Bu Fitri itu akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain di sekolah itu. Ya betul sekali Pak Tony ya, saya akan melakukan kolaborasi bersama teman saya tadi dengan rekan guru yang lainnya Pak. Ya. Bu Fitri, kan kita nih sudah di penghujung bincang-bincang kita nih. Iya Pak. Bu Fitri, dari percakapan ini apa sih yang Bu Fitri dapatkan hari ini? Ada sedikit gambaran yang Pak Tony gini Pak ya, ada sedikit gambaran sepertinya Pak, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin dengan cara dengan menggunakan mentoring seperti itu Pak. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring seperti itu Pak, mentoring aja. Wah, saya ini sudah nggak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Bu Fitri setelah melakukan mentoring nantinya ya. Baik Bu Fitri, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu percakapan kita, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Fitri ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini ya Pak ya. Mungkin kesempatan nanti saya ketemu dengan Pak Tony dan mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya Pak Tony. Sama-sama Bu Fitri, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya ya Bu Fitri ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, baik Pak Tony. Bagaimana tadi proses coaching ini Pak? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching berjalan dengan baik dan lancar sih. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi Bapak terhadap coaching Bapak tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching yang terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Oke. Tadi selama coaching Bu, saya sudah melakukan proses pembicaraan atau proses dialog itu dengan Alofita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi sekaligus ada pertanyaan tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab dari coaching tersebut. Kemudian saya juga menggali potensi daripada coaching tersebut untuk menemukan potensi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Pak Tony ya. Dari hasil observasi saya ini Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Tadi
ada beberapa catatan Pak Tony sudah Bapak berhasil sampaikan menggunakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan terhadap koci, kemudian juga Bapak sudah mengidentifikasi masalahnya dan koci, dan kemudian juga Bapak juga sudah mengarahkan koci ini untuk mencari rencana aksi dan tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak saya lihat sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci, sehingga rencana aksi yang akan dilakukannya itu akan berjalan dengan lancar. Oke, baik Pak, tadi juga saya sudah mendengar percakapan dari Bapak. Dengan koci ini Bapak sudah sangat fokus terhadap permasalahan yang dihadapi koci. Arahan-arahan yang dari Bapak itu sudah ada present atau kehadiran penuh juga sudah Bapak terapkan. Kemudian juga di dalam indikatornya Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif. Dan tentunya Bapak juga telah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci Bapak. Nah, sangat luar biasa Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Hari ini mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Oh iya nih Pak ya, satu lagi nih Pak ya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami tentang pemahaman dari alur tirta itu lagi Bu Fitri ya. Untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya agar menjadi lebih baik yang dari hari ini saya lakukan. Baik Pak Tony, luar biasa Bapak hari ini telah mendalami lagi alur tirtanya supaya mungkin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih juga Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fitri ya. Terima Siang, kasih. Pak. Love the world, but keep the sky on your mind.